Halo semua, di video kali ini kita belajar tentang Flexbox atau Flexible Box yang merupakan sebuah mode pengaturan layouting pada CSS-nya atau lebih tepatnya CSS 3 yang digunakan untuk mengatur elemen yang ada dalam halaman webnya. Seperti contohnya, kita bisa mengatur elemen H1-nya di ujung kiri, kemudian elemen dari UL-nya kita ingin atur ke ujung kanan, dan kita ingin buat paragrafnya berada ke tengah-tengah dari halaman webnya menggunakan yang namanya Flexbox. Penjelasan tentang Flexbox di video kali ini mungkin akan agak berbeda dengan penjelasan Flexbox dari yang teman-teman pernah dapatkan. Jadi di sini kita bisa anggap halaman web kita atau di web browser kita ini sebagai diagram yang memiliki sumbu X dan juga sumbu Y. Di mana sumbu X-nya nanti yang mengatur propertinya menggunakan justify content. Dan sumbu Y-nya diatur menggunakan properti CSS yaitu align content. Pertama-tama kita praktik dulu tentang yang namanya justify content. Di sini kita gunakan codingan kita yang kemarin. Pertama-tama mungkin di sini kita siapkan dulu di HTML-nya, kita gunakan HTML semantik untuk mempermudah kita untuk styling layout-nya. Contoh di sini dan untuk penjelasan tentang HTML semantik ada di video, ada di deskripsi playlist HTML. Di sini kita tampung bagian kepalanya yaitu H1-nya dan juga UL-nya. Kemudian di sini kita masukkan juga bagian main-nya atau menu utamanya. Di sini untuk paragrafnya yang dalam. Nah, di dalam paragrafnya ini mungkin kita masukkan sebuah section yang menampung dua elemen pen ini. Kita kopas saja seperti ini. Nah, pertama-tama kita coba atur dulu untuk elemen hidden-nya. Nah, elemen hidden-nya nanti di sini kita sebut sebagai kontainernya. Kemudian di dalamnya itu adalah child-nya atau item-item di dalam hidden-nya ini. Nah, pertama-tama kita selektor saja dulu hidden-nya. Header. Nah, sini kita jalankan Flexbox-nya. Caranya kita gunakan properti display, kemudian value-nya yaitu flex. Setelah itu, kita akan coba untuk hidden-nya. Jadi item pertama itu kita akan coba buat dia ke ujung kiri, kemudian untuk elemen UL-nya kita akan coba dia ke ujung kanan. Kita coba menggunakan justify content space between. Kita save. Dan mungkin supaya lebih mempermudah, kita kasih background color hitam. Kita save, kita coba jalankan codingan kita. Nah, di sini untuk elemen di dalam hidden-nya, item H1-nya itu akan berada di ujung kiri, kemudian item dari UL-nya itu akan berada di ujung kanan. Nah, ini kegunaan dari justify content. Nah, kemudian jika kita ganti elemennya ke flex start, maka tampilannya akan seperti ini. Kedua itemnya akan mentok ke ujung kiri nantinya. Nah, ini adalah salah satu default-nya, yaitu meskipun kita tidak kasih justify content kemudian flex start, dia sudah default seperti ini. Kalau kita tidak masukkan justify content-nya. Kemudian bagaimana caranya kita buat dia ke ujung kanan? Kita bisa gunakan yang namanya, kita bisa ganti justify content di dalam codingan CSS kita menjadi flex end. Maka dia akan mentok ke ujung kanan. Nah, kemudian kalau kita ingin buat dia ke tengah-tengah, kita bisa ganti properti dari justify content-nya menjadi center supaya kedua itemnya itu berada ke tengah-tengah. Nah, kemudian di sini ada juga kalau kita ganti properti dari justify content-nya menjadi space around, maka di sini dia akan kasih jarak di antara itemnya. Contoh saja di sini untuk UL-nya itu contoh di sini ada 30%, di sini ada 30%. Nah, ini 30%, 30%. Nah, otomatis di sini elemen yang tengah-tengahnya itu akan lebih lebar dibanding elemen di kiri dan kanannya. Karena di sini ada 60%, 30 tambah 30. Ini kegunaan dari space around.
Nah, kemudian fungsi terakhir di justify content-nya atau value terakhir di justify content-nya yaitu space evenly. Yaitu dia akan bagi rata setiap jaraknya. Contoh di sini 30, sini 30, dan sini 30. Maka jarak di antara elemennya akan dibagi secara rata. Nah, kemudian yang tadi kita gunakan itu yaitu space between, yaitu jarak di antara elemennya. Jadi jarak di antara elemen pertama dan elemen keduanya. Nah, ini jaraknya yang menggunakan yang namanya space between. Nah, di sini kita sudah coba untuk mengatur sumbu X-nya menggunakan justify content. Bagaimana jika kita ingin atur sumbu Y-nya? Contoh, kita akan coba untuk paragrafnya ini menggunakan yang namanya menggunakan properti align item. Sini kita coba untuk selektor bagian sectionnya. Section. Oke. Di sini kita kasih display. Flex. Kemudian kita kasih align items. Contoh di sini kita kasih center ke tengah. Sini juga kita bisa kasih min height atau minimal height-nya berapa. Kita contoh kasih 80 fh. 80 fh ini artinya 80% dari tinggi monitor kita. Nah, kemudian di sini kita panggil juga elemen P yang memiliki kelas. Kita kasih kelas di elemen P-nya. Kelas paragraf 1. Nah, ini kelas paragraf 2. Sini kita bisa panggil paragraf satunya. Nah, sini mungkin untuk height-nya saya akan bedakan antar paragraf 1 dan paragraf 2. Sini paragraf satunya kita kasih min height 300 pixel. Kemudian kita bisa kasih background color. Kemudian untuk paragraf 2 kita kasih min height-nya juga 500 pixel. Background color hitam. Nah, di sini kita coba lihat tampilannya menggunakan section align item center, yaitu ke tengah. Kan nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi dia datanya itu berdasarkan yang ke tengah-tengah seperti ini. Dari align itemnya. Nah, ini kenapa dari tengah? Karena kita buat dia height-nya itu lebih besar dibanding paragraf yang pertama. Ini untuk fungsi pertama yaitu center. Ada juga yang namanya flex end. Nah, ini tampilan jika kita gunakan yang namanya flex end. Jadi elemennya akan mentok ke bagian paling bawah seperti ini. Kemudian jika kita ganti propertinya ke flex start, maka dia akan mentok ke bagian paling atasnya dari sumbu Y-nya. Kemudian ada stretch di mana di sini ada default dari kegunaannya. Nah, cuman bedanya di sini dia tetap mengatur minimal height dan juga minimal weight-nya. Dan max weight dan juga min weight-nya. Jadi dia samakan. Min height-nya dari paragraf 1 dan paragraf 2. Yang terakhir ada baseline. Contohnya di sini kita harus ubah saja dulu. Di sini kita ubah paragraf 2-nya. Kita kasih display, flex, kemudian kasih align item ke tengah. Nah, sini kita ganti align item di sectionnya jadi baseline. Maka untuk tampilannya dia akan mengikuti dari teksnya, bukan dari itemnya lagi, tapi dari teksnya yang akan dia ikuti. Kemudian di sini bagaimana caranya kita kasih jarak antar item pertama dan item keduanya ini. Nah, sini kita bisa gunakan yang namanya gap di dalam sectionnya. Gap, contoh kita kasih 30 pixel gapnya.
maka nanti ada jarak 30 pixel di antara itemnya. Ini kita bisa ganti lagi ke, nah di sini kita coba lagi ubah dari yang normal tadi. Kita hapus flex, kita hapus display flex dan juga align item di dalam paragraf 2-nya. Kemudian di sini kita ganti baseline-nya. Kita buat saja jadi stretch. Nah, kita coba buat tampilannya seperti ini. Nah, di sini sebenarnya masih banyak lagi kegunaan dari Flexbox seperti flag direction, yaitu untuk mengatur layoutnya. Ada juga order, flex scroll, flex bricks, flex basic, flex dan juga align save yang teman-teman mungkin bisa baca penjelasan lebih lengkapnya di deskripsi. Mungkin sekian sedikit penjelasan tentang Flexbox. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Have a nice day.